Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara membuat Google Classroom, cara menambahkan bahan ajar di Google Classroom, cara menambahkan video pembelajaran di Google Classroom, dan cara membuat tugas di Google Classroom. Pertama, kita masuk ke Google, lalu kita klik di Google Apps. Kita cari Google Classroom ya. Jika sudah akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik tanda plus di atas ini. Ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Kita buat kelas. Lalu lanjutkan. Di sini kita bisa isi nama kelas, bagian, mata pelajarannya saya kosongin, lalu ada ruang kelas saya 05 PPKI 001. Di sini kalian bebas buat apa saja yang akan kalian ajar, nama kelas kalian, bagian kalian apa, guru atau pendidik atau kepala sekolah pun terserah. Nah, di sini ada mata pelajaran, bisa kalian isi pendidikan Pancasila, matematika, bahasa Indonesia juga terserah kalian. Di sini ruang kelas kalian. Lalu buat. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah seperti ini sudah selesai ya. Praktek Flipped Learning, mata kuliah ITDP. Di sini ada kolom forum, tugas kelas, anggota, nilai, dan di sini ada setting. Kita ke tugas kelas terlebih dahulu. Di sini kita bisa, di kolom ini kita bisa mengupload apa saja yang akan kita berikan kepada siswa. Di sini kita masukin judul, karena ini materi berarti saya akan memasukkan modul. Modul temu 1. Lalu buat topiknya, topik di sini itu seperti pertemuan ya, pertemuan 1, 2, 3. Dalam bab itu ada subbab. Dalam subbab itu juga akan dibahas satu pertemuan. Nah, saya akan memasukkan pertemuan 1. Di sini ada petunjuk baca materi dengan baik. Agar ini petunjuk yang sudah saya buat. Lalu di sini ada kolom tambahkan atau buat. Kalau kalian mau buat bisa di sini, tapi karena filenya saya sudah punya, maka saya akan tambahkan saja di sini. File yang akan saya kirim berbentuk PDF. Tunggu sampai selesai diupload modulnya. Kalau sudah seperti ini, modul sudah terupload, pastikan lagi topiknya itu ada di pertemuan 1, bisa dilihat oleh semua siswa, judulnya sudah, deskripsi atau petunjuknya pun sudah. Kalau sudah semua, lalu kita posting. Sudah ada ya, modul temu 1. Kita akan memberikan video pembelajaran. Kita berikan keterangan pembelajaran. Jangan lupa topiknya ada di pertemuan 1. Lalu karena video pembelajarannya sudah saya buat, maka saya tinggal ambil saja.
Saya simpan di videos. Saya simpan video pembelajaran kedaulatan. Lalu saya masukkan. Ini akan memakan waktu cukup lama, tapi kita sabar nunggu aja. Sambil menunggu terupload, saya akan menjelaskan bahan ajar itu bisa berbentuk video, PowerPoint, lalu modul. Sebaiknya PowerPoint itu disertai dengan video pembelajaran. Mengapa? Karena presentasi atau PowerPoint yang kita berikan kepada siswa, apalagi pembelajaran jarak jauh seperti ini, akan menyulitkan siswa memahami presentasi yang kita berikan. Modul yang benar-benar lengkap pun siswa kadang bertanya. Apalagi dengan presentasi yang singkat, gambar dan singkat. Jadi kita sertakan PowerPoint ditambah dengan video pembelajaran. Sebenarnya boleh cukup di modul saja, tetapi siswa saat ini kadang merasa jenuh jika membaca modul saja. Makanya kita membuat video pembelajaran agar siswa bisa lebih memahami. Materi yang akan kita berikan. Kita tunggu sebentar lagi sudah selesai. Penguploadan ini tergantung jaringan masing-masing ya, cepat atau lambatnya. Sebentar lagi selesai. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk dipastikan lagi, pertemuannya sudah, semua siswanya sudah, videonya pun sudah terupload, lalu kita posting. Ini bahan ajar yang saya buat, ada video pembelajaran. Kita lihat, sudah ada, modul pun sudah ada. Lalu kita akan membuat apa lagi? Kita pastinya akan membuat tugas. Karena ini adalah pembelajaran terbalik, berarti tugas tidak lagi dikerjakan di rumah atau siswa mengerjakan tugas sendiri di rumah. Tidak. Siswa mengerjakan tugas pada saat tatap muka maya atau online, ataupun kalau setelah kita sudah bisa memasuki sekolah, maka tugas dikerjakan pada saat siswa berangkat ke sekolah dan mengerjakan di kelas bersamaan dengan guru dan teman-teman lainnya. Berarti saya tidak akan mengupload tugasnya terlebih dahulu, tapi saya akan tetap mengupload tugasnya, tapi saya tidak menyarankan siswa untuk mengerjakan. Makanya saya akan memberikan di sini penjelasannya, tugas dikerjakan saat lalu kita tambahkan, saya juga sudah membuat tugasnya di sini. Di sini tugas temu 1. Ingat ini dikerjakan saat nanti kita tatap muka atau Zoom. Lalu kita di sini jangan lupa ya untuk poinnya. Nah, nanti kita akan masukin ke rubrik juga. Rubriknya itu bisa apa aja ya. Karena nanti tugas saya adalah diskusi, maka judul kriterianya adalah pendapat siswa ya. Deskripsi kriterianya, siswa dapat mengemukakan pendapat. Poinnya 50 ya. Judul levelnya, siswa memberikan pendapat secara aktif. Setelah itu
Poin selanjutnya 0 jika siswa tidak memberikan pendapat secara aktif. Lalu lanjut, karena saya akan memberikan dua kriteria, yang satunya adalah argumentasi. Di sini adalah siswa berargumentasi saat diskusi. Poinnya 50. Jika siswa memberikan argumentasi secara logis dan kritis. Lalu poin 0 jika siswa tidak memberikan argumentasi secara logis dan kritis. Berarti kita udah membuat dua poin, lalu kita simpan. Jangan lupa, ini adalah penilaian. Ya, di sini karena diskusi, maka saya akan tambahkan lagi, kumpulkan rangkuman diskusi yang kita lakukan saat Zoom. Tugasnya saya upload kembali tugasnya, tugas temu 1 saya upload. Di sini coba saya ulang lagi ya, karena gagal. Tugas temu 1, open. Lalu akan tugaskan. Oke, di sini sudah, saya akan hapus. Saya akan edit ya. Ternyata tadi saat saya menyimpan itu sampai 3 kali akan saya hapus dulu. Oke. Sudah? Jika sudah semua, maka kita cek kembali. Tugas ini jangan di atas, kita bisa pindah aja, tarik ke bawah. Ada video pembelajaran, modul temu, tugas temu. Jika sudah, nantinya kita akan membagikan link untuk siswa masuk ke dalam Google Classroom. Linknya adalah ini. Setelah itu nanti linknya akan kita kirimkan ke WhatsApp. Ke WhatsApp bisa, ke email pun juga bisa. Biasanya kalau misalnya lebih memudahkan adalah email. Tapi kan banyak yang terkendala tidak memiliki email. Maka kita akan upload saja ke dalam WhatsApp. Saya akan upload. Saya akan memberikannya ke WhatsApp kelas. Tinggal dibagikan, lalu memberikan kata-kata bahwa silahkan gabung ke dalam kelas dan baca materi yang sudah dibuat. Lalu terkadang ini banyak terkendala masuk, kita akan sertakan juga ini ya, kode kelas. Kita bisa copy paste kayak gini, lalu kita share juga ke WhatsApp. Ini kode kelas kalian.
Setelah itu, kita sudah selesai. Nantinya pembelajaran flipped learning ini membutuhkan Zoom bersama anak-anak. Zoom ini, saya tekankan lagi, bahwa Zoom dilakukan untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi secara kelompok. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya Alivia Rustina pimpin doa. Baik, dan adanya kita membaca doa terlebih dahulu. Selesai. Baik, kali ini Ibu akan tampilkan PowerPoint terlebih dahulu ya. Nanti biar Ibu sekalian absen. Bentar. Ibu absen dulu. Alivia Rustina hadir. Hadir, Bu. Nuri Amalia hadir. Hadir, Bu. Miranti Prihastini hadir. Hadir, Bu. Yang terakhir Suci Indah Permatasari. Hadir, Bu. Oke, baik. Hari ini sudah hadir semua ya. Sebelumnya kalian sudah baca modul yang Ibu berikan? Sudah. Sudah, Bu. Video pembelajarannya sudah ditonton juga? Sudah, Bu. Berarti kita siap ya hari ini untuk mengerjakan tugas dan diskusi. Insya Allah siap, Bu. Sudah, Bu. Ibu akan ulas sedikit ya video pembelajarannya. Di pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3 yaitu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kalian sudah membaca modul yang Ibu berikan dan melihat video pembelajarannya, pasti kalian sudah tahu apa itu hakikat dari kedaulatan. Ibu akan sedikit saja mengulas agar kalian bisa memahaminya. Kedaulatan itu berasal dari kata daulah ya anak-anak, yang memiliki arti kekuasaan tertinggi. Di sini juga di video pembelajaran sudah Ibu berikan sifat-sifat kedaulatan. Lalu ada bentuk-bentuk kedaulatan. Di sini ada bentuk-bentuk kedaulatan. Kalian benar-benar harus memahami kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Karena sebenarnya sama, cuman ada perbedaannya di antara kedua kedaulatan tersebut. Lalu yang terakhir ada teori-teori kedaulatan. Ibu juga sudah memberikan beberapa teori-teori yang ada seperti teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, hukum dan rakyat ya. Lalu di sini ada yang masih belum paham terkait kedaulatan ini, hakikatnya. Semuanya sudah paham ya? Berarti kita mulai. Kita mulai ya. Tugas kita kali ini. Sebentar. Kalian tolong persiapkan Word-nya kalian ya, karena sudah Ibu share juga. Kalian sudah lihat kan masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Iya, Ini sudah, Bu. di layar sudah ada kolom tugasnya. Iya, sudah tampil, Bu. Oke.
Bismillah ya. Setelah kalian mencari informasi dengan membaca materi yang Ibu berikan dan melihat sumber belajar video tentang hakikat kedaulatan, silahkan kalian tulis apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut. Ibu akan memberikan waktu 5 menit ya, cukup. Kalau misalnya nanti masih ada yang belum, Ibu perpanjang sedikit, tapi tidak boleh lebih dari 10 menit ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Kalian Bu. kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Iya, Bu. Baik. Ibu mulai ya pengerjaan tugasnya dari sekarang. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu, baru nomor 2. Baik. Dua menit lagi anak-anak. Oh my God. Bentar, Bu. Iya, Bu. Bu, izin bertanya. Ya. Mengenai teori kedaulatan itu disebutin semua atau arti dari teori kedaulatan ya, Bu ya? Teori kedaulatan yang sudah Ibu berikan itu kan ada 5 ya. Ibu mau kalian itu ambil 5-5-nya, cuman kalian hanya penjelasan secara singkat saja. Tidak usah menggunakan contoh. Oh, berarti ringkasannya aja ya, Bu ya? Iya. Oke, baik, Inti. Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.
Sudah 5 menit, ada yang sudah selesai atau ada yang masih belum? Tinggal satu nomor lagi, Bu. Baik, kita tunggu dulu ya. Apa bisa dilanjut? Bisa, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Iranti sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu harap ini soalnya kayaknya mudah ya. Cukup mudah, Bu. Ya, karena kan ini kita masih membahas hakikat, belum terjun langsung ke dalam inti dari kedaulatan itu sendiri. Oke, Ibu mau bertanya ke Saudari Nuri, bisa dijelaskan pengertian kedaulatan menurut Nuri? Menurut saya, Bu, kedaulatan itu secara umum kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, Bu. Betul tidak ya, Bu? Betul, itu tepat sekali. Kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Ibu tambahkan lagi, kedaulatan itu berarti kekuasaan penuh yang dimiliki oleh negara untuk mengatur segala peraturan yang ada di dalam negaranya tersebut dari segi sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, pengaturan pemerintahannya, rakyatnya, dan pengaturan dalam hukum dan wilayah. Jadi negara itu mengambil semua yang tadi sudah Ibu sebutkan tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kalian tahu tidak, jika ada campur tangan dari negara lain itu disebut negaranya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Kalau misalnya dari segi sumber daya alamnya sudah dicampuri oleh negara lain, dari segi pemerintahannya pun sudah dicampuri negara lain, berarti negara tersebut sudah dijajah oleh negara lain, dan negara kita pun pernah dijajah. Gitu. Jadi, negara Indonesia itu sudah merdeka dan sudah berdaulat itu pada tanggal 17 Agustus. Sejak saat itu, negara Indonesia sudah terbebas dari penjajahnya karena Indonesia sudah mengatur negaranya dari segi segala yang ada. Hukum pun juga sudah diatur oleh negara Indonesia sendiri dan tidak boleh ada campur tangan dari negara lain. Seperti itu. Jadi kalian kalau ditanya nih, apakah Indonesia adalah negara yang berdaulat? Oh, tentunya sudah berdaulat. Mengapa demikian? Karena Indonesia sudah merdeka. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bisa disebutkan untuk Suci Indah Permatasari, uraiannya, sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan itu ada asli, permanen, tunggal, sama tidak terbatas, Bu. Baik, tepat sekali jawabannya ya. Lalu Ibu lengkapi lagi, sifat kedaulatan itu ada asli. Asli itu adalah tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Misalnya di Indonesia, memegang kedaulatan rakyat. Berarti di Indonesia itu cukup tinggi adalah kedaulatan rakyat. Tidak boleh ada lagi kedaulatan raja di dalam negara Indonesia. Lalu ada permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu berdiri, walaupun
pemerintahannya berganti, atau contoh, pemerintahan presidennya berganti. Tetapi kedaulatannya tidak akan pernah terganti, tetap kedaulatan rakyat. Lalu ada tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya di dalam negara tersebut. Jadi tidak, ya seperti yang Ibu sudah jelaskan, seperti sifat kedaulatan asli. Berarti kedaulatan rakyat yang ada di dalam Indonesia itu tidak bisa menjadi dua, seperti di Indonesia memegang kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara, itu tidak bisa. Karena kedaulatan bersifat tunggal. Lalu yang terakhir adalah tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lainnya. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 ya anak-anak. Alivia Rustina, bisa disebutkan macam-macam kedaulatan? Baik, Bu. Macam-macam kedaulatan itu ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar, Bu. Baik, tepat ya jawabannya. Macam-macam kedaulatan itu ada kedaulatan ke dalam dan keluar. Kedaulatan ke dalam itu adalah kedaulatan yang bahwa bangsa yang merdeka itu membatasi campur tangan dari negara lain untuk mengatur pemerintahan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Lalu kedaulatan keluar itu seperti contohnya organisasi atau sistem perdamaian. Jadi kedaulatan keluar itu mengizinkan negara lain masuk, tetapi bukan mengatur segi pemerintahan atau sumber hukumnya. Hanya ingin bekerja sama atau mengadakan acara seperti perdamaian, seperti pekan olahraga atau hal lainnya. Di sini bisa dipahami perbedaannya antara kedaulatan ke dalam dan keluar. Paham? Iya, Bu. Oke, yang terakhir, teori kedaulatan. Miranti Prihastini, bisa dijelaskan teori kedaulatan? Iya, baik Bu. Maaf Bu, bisa diulang? Miranti Prihastini, bisa dijelaskan soal nomor 4 uraiannya tentang teori kedaulatan? Iya, jadi teori kedaulatan itu ada beberapa macam teorinya. Yakni ada teori kedaulatan Tuhan, lalu ada teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, dan juga teori kedaulatan hukum dan juga rakyat. Nah, jadi ada 5 ya Bu ya, kurang lebih ada 5 teori tentang kedaulatan. Nah, mungkin saya coba paparkan sedikit tentang teori kedaulatan Tuhan yang tadi sudah saya jawab. Nah, jadi teori kedaulatan Tuhan itu adalah teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Nah, jadi di teori kedaulatan Tuhan ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai asal segala sesuatu. Nah, jadi menurut teori kedaulatan Tuhan ini bahwa kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih. Seperti itu, Bu. Itu salah satu penjabaran dari teori kedaulatan Tuhan yang tadi saya jawab. Oke, baik. Miranti, terima kasih atas jawabannya. Sangat tepat sekali. Contoh teori-teorinya juga untuk teori kedaulatan Tuhan cukup lengkap. Lalu Miranti juga menyebutkan 5 teori yang ada. Untuk sedikit informasi, di setiap negara itu macam-macam teori kedaulatannya itu berbeda, tidak sama. Seperti misalnya di Indonesia memiliki teori kedaulatan rakyat, tetapi tidak sama dengan negara lainnya. Seperti itu. Baik, sekarang Ibu lanjut ke diskusi. Kalian sudah siap untuk diskusi?
Insya Allah. Insya Allah siap, Bu. Bisa kita mulai ya diskusinya? Iya, Bu. Sebelum kita mulai diskusinya, kalian sudah mengisi keempat soal yang sudah Ibu berikan, lalu uraiannya pun juga sudah diisi. Nanti diskusi yang akan kita langsungkan sebentar lagi, Ibu harap kalian rangkum secara singkat ya. Baik, di sini diskusi yang akan kita lakukan, Ibu tidak akan memberikan pengertian apapun, Ibu tidak akan memberikan jawaban apapun, dan Ibu tidak akan ikut dalam diskusi ini. Jadi, Ibu harap kalian yang berdiskusi, nanti Ibu yang simak ya. Baik, Bu. Oke. Sekarang Ibu mulai dari Miranti Prihastini. Nanti silahkan kalian, nanti kalau misalnya Miranti Prihastini memberikan pernyataan, kalian bisa diskusikan bareng-bareng ya. Iya, baik, Bu. Miranti bisa dijelaskan perbedaan kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat? Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi pada diskusi ini tadi perbedaan ya Bu ya, perbedaan antara kedaulatan negara dengan kedaulatan rakyat ya Bu ya. Ya, betul. Nah, jadi menurut pendapat saya dan dari modul yang telah disampaikan bahwa teori kedaulatan rakyat ini merupakan bahwa rakyatlah yang merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian di masyarakat. Nah, jadi istilahnya rakyatlah yang lebih berkuasa mungkin ya Bu ya, seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan teori kedaulatan negara, bahwa kedaulatan negara ini menyatakan kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Nah, jadi perbedaannya jika teori kedaulatan negara itu pusat kekuasaan tertingginya adalah negara, sedangkan kalau misalkan teori kedaulatan rakyat kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat. Mungkin seperti itu Bu, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Coba Mbak Alivia Rustina bisa ditambahkan. Iya Bu, saya sudah menyimpulkan bahwa teori kedaulatan negara itu merupakan kedaulatan yang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. Sedangkan teori kedaulatan rakyat menyatakan dan menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Tapi saya ingin bertanya sesuatu, Bu. Baik. Apakah Indonesia saat ini itu memakai teori kedaulatan rakyat? Baik, apakah saat ini Indonesia itu menggunakan teori kedaulatan rakyat ya? Oke, baik. Saudari Nuri bisa dijawab pertanyaannya Alivia Rustina? Baik Bu, menurut saya iya, karena kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat tadi ya. Rakyat memberikan suatu kekuasaan kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian tersebut. Jadi di sini maksudnya pemimpin negara itu dipilih oleh rakyat. Jadi menurut saya Indonesia menganut kedaulatan rakyat seperti itu. Oke, baik. Bahkan yang lain. Oke, baik. Untuk Suci Indah Permatasari bisa diberikan pernyataannya. Apakah Indonesia bisa menggunakan kedaulatan negara atau cukup untuk kedaulatan rakyat saja?
kedaulatan rakyat juga harus diikut sertakan gitu Bu, karena rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu sebagian masyarakat gitu. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan negeri juga, rakyat itu memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang diberi oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak dari rakyat tersebut Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk diskusinya kali ini. Berarti kalian sudah bisa nih membedakan di bagaimana kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Dan Indonesia itu memang seharusnya tetap memegang kedaulatan rakyat. Karena untuk kedaulatan rakyat sendiri saja masih banyak yang harus dibenahi. Kita tidak mungkin harus menggantinya dengan kedaulatan negara. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Semoga tugas kali ini bisa memberikan kalian nilai yang terbaik. Ibu minta kalian setelah selesai kita Zoom kali ini, kalian harus langsung upload yang sudah Ibu berikan tadi, yang sudah Ibu beritahu dari uraiannya sama ringkasan diskusinya. Jadi bisa Ibu langsung nilai, lalu Ibu share ke kalian ya. Maaf tadi terputus ya? Iya, putus gitu. Bu, nggak terputus. Nanti kalian setelah selesai Zoom ini, kalian harus langsung upload uraian yang sudah kalian tulis juga, lalu kalian rangkuman diskusinya juga harus kalian upload ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, setelah kita melewati pembuatan kelas di Google Classroom, menaruh bahan ajar, lalu membuat Zoom As dan mempraktekkan pembelajaran flipped learning, saatnya anak-anak menyerahkan tugas mereka dalam bentuk Word. Setelah kita cek bersama dan kita sudah nilai, kita akan memberikan nilai di sini, lalu di sini, jika sudah, kita kembalikan. Kembalikan pekerjaan keempat siswa. Kita kembalikan. Setelah sudah, maka kita sudah menyelesaikan pembelajaran flipped learning. Di sini pastikan lagi sudah 0 semua dan dinilai pun sudah. Setelah itu kita selesai mempraktekkan pembelajaran flipped learning. Baik, sekian petunjuk dari saya untuk pembelajaran menggunakan flipped learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.